Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Info Kacamata. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Pencet aja nih ada tombol di bawah ini buat subscribe ke channel ini. Kenapa begitu? Karena akan banyak informasi-informasi bermanfaat seputar kacamata dan kesehatan mata tentunya. Nah, pada kesempatan ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan. Kacamata atau lensa kacamata terbuat dari bahan kaca bagusan mana dibandingkan dengan lensa berbahan plastik? Nah, di sini melalui video ini saya akan coba jawab ya. Saya juga akan kasih lihat kepada Anda bagaimana proses pembuatan kacamata pada zaman dahulu ya, tahun 1965. Jadi dulu memang kacamata ini awal ditemukan lensa itu dibuat dari bahannya yang dari kaca gitu ya, terbuat dari bahan kaca, makanya namanya kacamata atau dalam bahasa Inggrisnya glasses gitu ya. Nah, tuh. Jadi nanti di akhir video akan ada cuplikan bagaimana pembuatan lensa kacamata pada tahun 1965. Jadul sekali emang. Nah, kembali lagi kita membahas di lensa kaca. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah memakai kacamata minimal 10 tahun, sejak 10 tahun yang lalu sudah tahu bahwa ada lensa kacamata itu yang terbuat dari bahannya yang kaca, ada juga terbuat dari bahannya yang plastik gitu ya. Nah, jadi untuk yang kaca, keunggulannya, kelebihannya itu memang tidak mudah tergores. Nah, jadi nggak gampang gores kalau lensa dari bahan kaca. Nah, sementara lensa dari bahan plastik ya agak mudah tergores. Jadi keunggulan lensa kaca yang tidak mudah tergores tadi membuat sebagian orang yang sudah pernah pakai lensa berbahan kaca susah move on. Misalnya dulu udah pernah bikin kacamata berbahan kaca, nyaman dipakai, awet, nggak mudah gores. Lalu coba lensa plastik, lalu minta balik lagi ganti ke lensa kaca. Nah, karena memang di sanalah keunggulan utama dari lensa kaca, tidak mudah tergores gitu ya. Nah, tapi walaupun punya keunggulan, tentu ada kelemahan juga. Lensa kaca mempunyai kelemahan yaitu rentan pecah gitu ya. Jadi kalau jatuh dari sudut tertentu gitu, jatuh ya pecah gitu kan, pecah berderai gitu. Nah, itulah kelemahan dari lensa kaca. Nah, kelemahan lagi dari lensa kaca itu yaitu adalah berat. Nah, lebih berat daripada lensa plastik gitu. Jadi bagi Anda yang mungkin biasanya awalnya pakai lensa plastik, maka disarankan ya tetap aja pakai lensa plastik, nggak usah coba geser ke lensa kaca, kecuali Anda siap untuk menerima konsekuensi akan lebih berat. Nah, gitu. Selanjutnya untuk kelemahan lagi dari lensa kaca, pilihannya sekarang nggak terlalu banyak gitu ya, pilihan fiturnya gitu ya. Kalau lensa plastik sekarang Anda bisa pilih, ada yang anti radiasi, ada yang fotokromik, ada yang anti radiasi sekalian fotokromik atau blue chromik gitu. Jadi banyak pilihannya, sementara lensa kaca sekarang nggak terlalu banyak pilihan gitu ya. Nah, jadi itu salah satu nilai yang mengurangi gitu minat orang memakai lensa berbahan kaca. Nah, sisi lainnya juga lensa kaca ini ya pabrikan sekarang banyak mungkin beralih ke lensa plastik. Jadi inovasinya banyak di lensa plastik sehingga lensa kaca ini tidak terlalu tersedia ya, tidak selalu tersedia. Jadi dari sisi harga kadang sama saja, mirip-mirip kalau sisi harganya, cuman ketersediaannya kadang agak terbatas gitu. Jadi ada harga, kadang ada yang sama dengan lensa plastik, kadang ada juga yang ukuran-ukuran tertentu harganya
lebih mahal gitu ya, lebih tinggi ya, karena itu tadi, karena nggak semuanya, nggak banyak lagi pabrikan, nggak banyak lagi pilihan, dan risikonya juga besar, makanya mungkin lensa kaca nggak terlalu ditonjolkan lagi ya. Nah, mungkin saja kedepannya ya, karena pemakai kacamata ini udah banyak usia muda ya, mungkin lensa kaca akan semakin agak langka gitu ya. Nah, demikian dulu informasi mengenai lensa kacamata yang terbuat dari bahan kaca. Nah, berikut ini saya akan kasih lihat pada Anda video yang sangat menarik proses pembuatan kacamata pada tahun 1965. Nah, mari simak video berikut ini. Nah, ini dia proses pembuatan kacamata tahun 1965. Nah, kacanya ini besar ya, kayak kaca jendela aja. Jadi ini awal mulanya kacanya besar kayak gini, lalu dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan oleh bapak ini. Setelah dipotong, digetok ya, kayak tukang jualan kaca yang biasa Anda lihat mungkin di toko-toko kaca kayak gini prosesnya. Lalu dipotong-potong lagi, ditimbang sesuai dengan berat yang telah ditentukan ya. Nah, setelah kacanya dipotong, ini dipanaskan sampai panas sekali dengan suhu yang sangat tinggi, lalu dipres. Nah, jadi mungkin membentuk lensa itu dipres kayak gini. Nah, kacanya tadi dipotong, dipanaskan, lalu dipres membentuk yang kayak gini. Nah, ini baru bahan mentahnya aja ini, belum lensa jadi, baru bahan mentah. Jadi baru setengah jadi, lalu disusun. Setelah disusun ini diapakan namanya, ini mungkin namanya dipoles. Sudah cukup banyak juga stepnya, alatnya pada zaman dahulu. Ternyata ini udah cukup canggih ya, udah cukup canggih pada zaman itu. Ini kayaknya proses pemolesan lensa. Setelah dipoles, ini lensanya dipasang lagi. Kita lihat ini. Nah, ini lensanya setelah dipoles lalu dipasang. Nah, ini berarti double fokus ya, atau bifokus, jauh dekat. Ini pembuatannya ternyata kayak gini. Ditempel dulu. Ini buat bacanya. Anda mungkin pernah lihat kacamata yang ada kayak bulan di bawahnya. Nah, kayak gini cara bikinnya pada zaman dulu. Nah, setelah ditempel, oh ini dia namanya proses penggosokan. Mungkin Anda pernah dengar lensa gosok ya. Kayak gini lah, lensa itu benar-benar digosok di pabriknya gitu. Setelah jadi, melalui proses quality control kayak gini. Dan yang uniknya ternyata pada zaman dulu itu frame-nya langsung dibikin kayak gini ya, handmade ya. Jadi langsung dibikin sama bapak ini, memang handmade, udah kayak barang seni. Makanya pada zaman dahulu itu memang kacamata itu harganya mahal, jauh lebih mahal daripada harga emas. Misalnya harga emas 500.000, untuk mendapatkan sebuah kacamata Anda harus merogoh kocek sebanyak 3 juta rupiah. Nah, segitulah kira-kira perbandingannya pada zaman dahulu. Nah, sekarang kan udah banyak pilihan, jadi lebih murah. Nah, setelah jadi, lalu diukur dulu, ini quality control ini, diukur lensanya, ini lensometer pada zaman dahulu. Lalu dipotong lensanya sesuai dengan bentuk frame-nya. Nah, kira-kira demikianlah proses pembuatan kacamata pada tahun 1965. Ini direndam dengan pasir panas biar gampang masang lensanya pada frame-nya. Oke, demikian dulu kita closing video ini. Nah, tadi Anda sudah menyaksikan ya bagaimana proses pembuatan kacamata pada zaman dahulunya. Sangat menarik sekali kan. Nah, jadi apabila Anda nggak mau ketinggalan informasi menarik kayak gini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Oke. Nah, jangan lupa juga di tombol ininya, tombol notifikasinya dipencet juga biar nggak ketinggalan info kalau ada update terbaru. Nah, jangan lupa di share apabila Anda senang dengan konten video ini. Juga pencet tombol like-nya. Apabila ada komentar ya silahkan diisi di kolom komentar di bawah ini. Nah, demikian dulu info kali ini.